Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Fortuna. Saya mahasiswa Kriminologi Universitas Islam Riau semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang organized crime yang berjudul Sindikat Perdagangan Ilegal Satwa Liar. Sebelum memasuki intinya, saya akan menjelaskan apa itu organized crime. Organized crime adalah kejahatan yang terorganisasi atau merupakan kejahatan organisasi yang melibatkan kelompok penjahat untuk melaksanakan tindakan ilegal. Adapun contohnya yaitu sindikat perdagangan satwa liar. Kejahatan atas satwa liar merupakan kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi yang telah mengakibatkan dampak negatif terhadap ekosistem Indonesia. Perkembangan kejahatan atas satwa liar yang saat ini juga merupakan kejahatan terorganisasi, lintas negara dan berbasis elektronik membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tidak lagi efektif dan telah gagal untuk mengatasinya. Kegagalan ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pada tataran praktek, rendahnya tuntutan penuntut umum dan putusan majelis hakim membuat tidak adanya efek jera bagi pelaku kejahatan atas satwa liar. Kejahatan atas satwa liar di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya tren global permintaan atas satwa liar. Dalam perkembangannya, kejahatan atas satwa liar ini merupakan kejahatan terorganisasi atau organized crime dan lintas negara atau transnational crime yang juga berbasis elektronik atau cybercrime. Kejahatan atas satwa liar berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Pada perkembangannya, kejahatan atas satwa liar ini bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan kejahatan terorganisasi, lintas negara dan berbasis elektronik. Dalam konteks perdagangan satwa liar, dapat diidentifikasi beberapa kualifikasi peran yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan atas satwa liar, yaitu pemburu, penadah atau pengepul, bandar, dan pemodal atau cukong. Perdagangan ilegal satwa liar atau disingkat dengan PISL adalah nama yang secara umum digunakan untuk merujuk kejahatan perdagangan satwa atau poaching yang didefinisikan sebagai praktik ilegal atau bentuk kejahatan atau pelanggaran hukum dan pelanggaran hak-hak satwa. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 nomor 12. Praktik perdagangan ilegal satwa liar mencakup proses pemburuan, pengangkutan, penyiksaan atau pembunuhan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan hingga penerimaan satwa untuk tujuan eksploitasi atau poacher. Poacher adalah sebutan bagi pelaku termasuk pemburu perdagangan ilegal satwa liar atau pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari nilai satwa liar hidup atau mati maupun utuh atau bagian tubuh tertentu saja yang diperdagangkan di pasar ilegal, baik itu dalam skala lokal, nasional hingga internasional. Manusia merupakan penyebab utama dari perdagangan ilegal satwa liar dan tidak dapat dipungkiri lagi manusia telah menjadi salah satu ancaman utama dari kepunahan satwa liar di alam. Faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa liar di Indonesia bermacam-macam faktornya. Faktor ekonomi, lingkungan, satwa yang menjadi hiburan, satwa sebagai bahan narkoba, serta berkurangnya habitat asli satwa liar yang disebabkan oleh konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri, dan pertambangan. Faktor utama penyebab perdagangan ilegal satwa liar adalah faktor ekonomi. Kelangkaan satwa liar berbanding lurus dengan harga satwa di pasaran yang diperjualbelikan. Faktor lingkungan dalam perdagangan ilegal satwa liar dalam lingkungan masyarakat guna dijadikan konsumsi maupun ritual adat yang merupakan tradisi turun-temurun. Daerah destinasi wisata masih menganggap wajar perburuan dan perdagangan satwa yang digunakan sebagai cenderamata serta kerajinan yang akan diperjualbelikan kepada wisatawan yang datang. Selain itu, terdapat faktor satwa liar sebagai hiburan yang digunakan dalam sirkus maupun pertunjukan jalanan. Satwa liar bisa dijadikan bahan narkoba seperti sisik terenggiling yang menjadikan satwa liar diburu untuk dijadikan bahan prekursor narkoba. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri, dan pertambangan mengakibatkan hilangnya habitat asli satwa dan satwa yang mengganggu area hutan yang telah dikonversi dibunuh karena dianggap sebagai hama. Penanggulangan perdagangan ilegal satwa liar yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan langkah-langkah serta upaya dalam menghentikan perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkuat jaringan kerja yang melibatkan masyarakat, LSM, akademisi, dan organisasi lain yang
lainnya untuk lebih proaktif mendukung penanganan perdagangan ilegal satwa liar. Sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.